Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 297, Boruto bertemu Kaguya. Adegan dimulai kembali saat Boruto masih mencoba menyusuri jejak-jejak energi dari Kaguya. Hutan yang dilaluinya semakin lebat, dan suara gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di dekatnya menambah suasana yang penuh ketegangan. Boruto berhenti sejenak, merasakan energi di sekelilingnya. Sepertinya jejak-jejak energi Kaguya semakin dekat, aku mulai merasakannya, katanya sambil memejamkan mata, mencoba lebih fokus. Momoshiki muncul dalam bayangannya, tatapannya serius. Kau benar, aku juga mulai merasakannya. Padahal dahulu aku susah untuk mencarinya. Namun, entah kenapa sekarang menjadi lebih mudah. Boruto membuka mata dan mengangguk, melanjutkan langkahnya dengan lebih cepat. Energi yang dirasakannya semakin kuat, seolah-olah memandu setiap langkahnya. Setiap detak jantungnya semakin berirama dengan getaran energi yang semakin intens. Apa mungkin karena aku sekarang memiliki karmamu dan juga kekuatan dari Ishiki? Tanya Boruto sambil terus berjalan. Momoshiki mengangguk dalam bayangannya. Itu mungkin. Kekuatan dari karmaku dan Ishiki yang kau miliki sekarang membuatmu lebih sensitif terhadap energi Otsutsuki. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk menyerap kekuatan Kaguya sebelum dia benar-benar bangkit. Boruto terdiam sejenak, memikirkan tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. Aku harus melakukannya dengan cepat dan hati-hati. Jika Kaguya bangkit sepenuhnya, aku tidak yakin bisa mengalahkannya meskipun dengan kekuatan yang kumiliki sekarang. Setelah berjalan beberapa saat, Boruto tiba di sebuah lembah yang tersembunyi di antara tebing-tebing tinggi. Di sana, ia melihat sebuah gua yang tampak kuno dengan simbol-simbol Otsutsuki yang terukir di pintu masuknya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam lembah menciptakan bayangan yang menambah suasana misterius. Benarkah ini adalah tempatnya? Tanya Boruto, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Momoshiki kemudian menjawab dengan tegas, gua ini adalah batas dimensi di mana Kaguya tersegel. Kau harus memecah terlebih dahulu segel dari gua ini sebelum akhirnya kau membuka portal menuju dimensi tersebut. Boruto menghela napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatannya sebelum melangkah lebih dekat ke gua. Energi yang memancar dari gua tersebut membuat bulu kuduknya merinding, namun ia tetap melangkah maju dengan tekad yang kuat. Baiklah, ayo kita lakukan ini, katanya dengan suara mantap. Saat Boruto mendekati pintu gua, ia merasakan kekuatan besar yang menahan pintu tersebut. Ia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan pintu yang dingin dan keras. Aku bisa merasakan segelnya, gumamnya, mencoba memusatkan cakra di telapak tangannya. Momoshiki memerintahkan dengan suara yang tegas, gunakan karmamu. Kekuatan itu akan membantumu memecah segel ini. Boruto mengangguk dan memusatkan energinya pada karma yang ada di tangannya. Segera, tanda karma tersebut menyala terang, dan energi mulai mengalir dari tubuhnya ke segel di pintu gua. Cahaya biru yang terpancar dari segel tersebut semakin terang, dan segel tersebut mulai bergetar hebat. Teruskan, sebentar lagi itu akan memecah segelnya, teriak Momoshiki. Boruto menggertakkan giginya, menahan rasa sakit dan tekanan yang semakin besar. Akhirnya, dengan ledakan cakra yang kuat, segel tersebut pecah dan pintu gua terbuka perlahan-lahan. Angin dingin berhembus keluar dari dalam gua, membawa serta aura yang sangat kuat dan menakutkan. Portalnya ada di dalam sana, kata Momoshiki, memandu Boruto dengan tenang. Masuklah dan buka portalnya. Boruto melangkah masuk ke dalam gua, suasana di dalamnya semakin gelap dan mencekam. Cahaya dari obor kecil yang dibawanya hanya menerangi beberapa langkah di depannya, namun itu sudah cukup untuk menunjukkan jalan. Bayang-bayang dari stalaktit dan stalagmit yang menjulang tinggi menambah nuansa misterius di dalam gua. Suara tetesan air yang jatuh dari atap gua menjadi satu-satunya suara yang mengiringi langkah Boruto. Setelah beberapa saat berjalan, Boruto tiba di ruangan besar yang dipenuhi simbol-simbol kuno yang bercahaya samar. Dinding-dinding gua tersebut dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menceritakan kisah-kisah kuno tentang Otsutsuki dan pertempuran mereka. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar dengan segel misterius yang memancarkan energi kuat. Ini pasti tempatnya, kata Boruto dengan tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Bagaimana aku membuka portalnya? Momoshiki menjawab, kau cukup letakkan saja segel karmamu di sana.
Itu akan memicu reaksi yang membuka portal ke dimensi di mana Kaguya tersegel. Boruto mengangguk, lalu berjalan mendekati altar tersebut. Ia mengulurkan tangannya yang telah dihiasi dengan segel karma yang bercahaya. Begitu tangan Boruto menyentuh permukaan altar, segel karmanya mulai bersinar terang, menyebarkan cahaya biru yang menerangi seluruh ruangan. Getaran kuat terasa di bawah kakinya, menandakan bahwa segel tersebut telah mulai bereaksi. "Teruslah fokus, Boruto," kata Momoshiki, suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. "Jangan biarkan energi ini mengalihkan perhatianmu. Tetaplah fokus pada tujuanmu." Boruto memusatkan seluruh cakranya pada segel karma, merasakan aliran energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Perlahan, segel-segel di dinding gua mulai bercahaya, saling terhubung membentuk pola rumit yang mengelilingi altar. Suara gemuruh semakin keras, dan tanah di bawah mereka bergetar semakin hebat. Sebentar lagi, gumam Boruto, berusaha menenangkan dirinya. "Aku bisa merasakannya. Portalnya hampir terbuka." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan memancar dari altar, membentuk portal yang berputar di tengah ruangan. Angin kencang berhembus keluar dari portal tersebut, membawa serta aroma asing yang tidak pernah dirasakan Boruto sebelumnya. "Portalnya terbuka," kata Momoshiki. "Masuklah dan temukan segel Kaguya. Waktu kita tidak banyak." Boruto mengangguk, lalu melangkah mendekati portal tersebut. Dengan keberanian yang telah ia kumpulkan, ia melangkah masuk ke dalam cahaya terang itu. Secepat kilat, Boruto merasa dirinya ditarik oleh kekuatan besar, dan sekelilingnya berubah menjadi pusaran cahaya yang tak berujung. Ketika ia akhirnya tiba di ujung perjalanan portal, Boruto mendapati dirinya berada di dimensi yang benar-benar berbeda. Langit berwarna ungu dengan awan gelap yang berputar-putar di atas. Tanah di bawahnya berupa padang tandus yang dipenuhi dengan bebatuan besar dan retakan yang memancarkan cahaya merah. "Ini pasti dimensinya," kata Boruto pada dirinya sendiri. "Sekarang, di mana segel Kaguya?" Momoshiki menjawab, "Segel itu berada di suatu tempat di sini. Rasakan energinya, gunakan karmamu untuk melacaknya." Boruto mengulurkan tangannya lagi, mengaktifkan segel karma. Perlahan, ia mulai merasakan tarikan energi kuat yang berasal dari arah barat. Tanpa ragu, ia mulai berjalan ke arah tersebut, meskipun hati kecilnya terus berdebar dengan keras. Setelah berjalan beberapa lama, Boruto tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi. Di tengah lembah tersebut, ia melihat sebuah bola besar dengan simbol-simbol Otsutsuki yang terpahat di seluruh permukaannya. Energi kuat yang ia rasakan semakin kuat saat ia mendekat. "Ini dia," kata Boruto, menatap bola besar tersebut dengan penuh tekad, "segel Kaguya." Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 297, Boruto bertemu Kaguya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.